Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi solusi masalah pemrograman linier. Dengan saya, Feby Al-Zahra, sebagai pemateri pertama. Teorema 1, jika masalah pemrograman linier memiliki solusi, maka itu harus terjadi Teorema 1, jika masalah pemrograman linier memiliki solusi, maka itu harus terjadi pada simpul atau titik sudut dari set yang layak S. Terkait dengan masalah, selanjutnya, jika fungsi objektif P dioptimalkan pada dua simpul S yang berdekatan, maka dioptimalkan di setiap titik pada segmen garis bergabung dengan kedua simpul ini. Dalam hal ini ada banyak solusi untuk masalah ini. Teorema 2. Misalkan kita diberi masalah pemrograman linier dengan set S yang layak dan fungsi objektif P sama dengan AX plus BY. Kemudian, jika S dibatasi, maka P memiliki nilai maksimum dan minimum pada S. Jika S tidak terbatas dan baik A dan B bersifat non-negatif, maka P memiliki nilai minimum pada S, asalkan kendala mendefinisikan X termasuk ketidaksetaraan, X lebih besar dari 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Jika S adalah himpunan kosong, maka masalah pemrograman linier tidak memiliki solusi. Artinya, P tidak memiliki nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya, metode sudut. Grafik set layak atau wilayah S, temukan koordinat dari semua simpul atau titik sudut S. Mengevaluasi fungsi objektif P di setiap titik. Titik maksimum adalah nilai terbesar P pada simpul. Minimum adalah nilai terkecil dari P pada simpul. Jika fungsi objektif dimaksimalkan atau diminimalkan pada dua simpul, pada setiap titik yang menghubungkan dua. Selanjutnya, masuk ke contoh soal. Temukan nilai maksimum dan minimum P sama dengan 3X plus 2Y untuk X plus 4Y kurang dari sama dengan 20, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 30, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Cara penyelesaiannya, langkah pertama, grafik wilayah yang layak. Langkah kedua, temukan titik sudut. Langkah ketiga, mengevaluasi fungsi objektif. Langkah keempat, kesimpulan. Selanjutnya, masuk ke langkah 1, mulailah dengan baris X plus 4Y sama dengan 20. Temukan penyadapan dengan membiarkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Didapat titik 0,5 dan 20,0. Uji asal X-nya diganti dengan 0, Y-nya diganti dengan 0, didapat 0 kurang dari sama dengan 20. Ini berarti benar. Jadi, kami menyimpan setengah pesawat yang berisi asal-usulnya. Grafik garis 2X plus 3Y sama dengan 30. Temukan intercept 0,10 dan 15,0. Uji asal usulnya dan temukan itu benar. Langkah kedua, temukan titik sudut. Kami menemukan 0,0 adalah satu sudut. 0,5 adalah sudut dari Y-intercept dari persamaan pertama. Sudut 15,0 berasal dari persamaan kedua. Kita dapat menemukan persimpangan dari dua garis menggunakan intersect. Dan nilainya adalah 12,2. Langkah ketiga,
Mengevaluasi fungsi objektif pada setiap simpul. Masukkan simpul ke dalam persamaan P sama dengan 3X plus 2Y. Dengan titik 0,0 didapat P-nya 0. Dengan titik 0,5 didapat P-nya 10. Dengan titik 15,0 didapat P-nya 45. Dengan titik 12,2 didapat P-nya 40. Langkah keempat, wilayah ini dibatasi oleh karena itu maksimal dan 1 menit ada di S. Minimum adalah pada titik 0,0 dengan nilai P sama dengan 0. Maksimum adalah pada titik 15,0 dan nilainya adalah P sama dengan 45. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nina. Kepada Nina, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk contoh 2, seorang petani ingin menyesuaikan pupuknya untuk tanamannya saat ini. Dia bisa membeli campuran makanan nabati A dan campuran makanan nabati B. Setiap meter kubik makanan A mengandung 20 pon asam fosfat, 30 pon nitrogen, dan 5 pon kalium. Dia membutuhkan minimal 460 pon asam fosfat, 960 pon nitrogen, dan 220 pon kalium. Jika makanan A berharga 30 US dollar per meter kubik dan biaya makanan B 35 US dollar per meter kubik, berapa meter kubik dari setiap makanan yang harus dicampur petani untuk memenuhi minimum kebutuhan kimia dengan biaya minimal? Berapa biayanya? Untuk penyelesaiannya, sebelum kita dapat menggunakan metode corner, kita harus mengatur sistem kita dari mendefinisikan variabel dengan benar serta lengkap. Misalkan, X jika tidak campuran makanan nabati A meter kubik, dan Y jika tidak campuran makanan nabati B meter kubik. Selanjutnya, cari fungsi tujuan. Ini adalah kuantitas yang harus diminimalkan atau dimaksimalkan. Misalkan, jika minimal nilai C sama dengan 30X plus 35Y. Kemudian, untuk yang terakhir, atur batasan pada masalah. Terfokus pada 20X plus 10Y, 460 kebutuhan asam fosfat, 30X plus 30Y, 960 kebutuhan nitrogen, 5X plus 10 tahun, 220 kebutuhan kalium, X lebih besar dari 0, Y lebih besar sama dengan 0. Untuk menggunakan metode corner, pertama gambarkan daerah yang cocok mulai dengan memasukkan 3 baris dan temukan intercept-nya. Uji asalnya di setiap ketidaksetaraan dan temukan bahwa asalnya salah. Jadi kami menaungi setengah bidang bawah masing-masing. Ini cocok wilayah tidak terbatas, artinya ada minimal tapi tidak ada maksimal. 2. Temukan titik sudutnya. Kami memiliki 4 sudut wilayah yang cocok. 3. Evaluasi fungsi tujuan pada setiap simpul. Masukkan simpul ke dalam tabel sesuai dengan tabel yang tersedia. 4. Minimal terjadi pada titik puncak 20,12. Jadi petani harus membeli 20 meter kubik campuran makanan nabati A dan 12 meter kubik campuran nabati B dengan biaya 1.020 US dollar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Winda. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Contoh, temukan nilai maksimum F sama dengan 10X ditambah 8Y, tunduk pada 2X ditambah 3Y, bentar, ribut. Ulang ya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Contoh, temukan nilai maksimum F sama dengan 10X ditambah 8Y, tunduk pada 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 120, 5X ditambah 8Y lebih kecil dari 200, X lebih besar sama dengan dari 0, Y lebih besar sama dengan 0.
grafik wilayah yang layak 2x ditambah 3y sama dengan 120, intersepsi adalah 0,40 dan 60,0. Asal adalah benar sehingga naungan setengah atas pesawat 5x ditambah 4y sama dengan 200. Intersepsi adalah 0,50 dan 40,0. Asal adalah benar sehingga naungan setengah atas pesawat. 2. Temukan titik sudut. Kami menemukan 0,0 adalah satu sudut, 0,40 adalah sudut dari intersepsi dari persamaan pertama, sudut 40,0 berasal dari persamaan kedua. Kita dapat menemukan persimpangan dari dua garis menggunakan persimpangan 120/7, 200/7. Yang ketiga, mengevaluasi fungsi objektif pada setiap simpul. Masukkan simpul ke dalam tabel vertex P sama dengan 3x ditambah 2y, 0,0 sama dengan 0, 0,5 sama dengan 10, 15,0 sama dengan 45, 12,2 sama dengan 40. Yang keempat, kami menemukan bahwa fungsi objektif dimaksimalkan pada dua titik. Oleh karena itu, dimaksimalkan di sepanjang segmen garis yang menghubungkan kedua titik ini. Nilai fungsi objektif adalah 400 sama dengan F sama dengan 10x ditambah 8y. Tulis ini dalam bentuk slow interpret. Y sama dengan min 1,25x tambah 50 dan 120/7 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 40. Ketika Anda tidak dapat menemukan sudut-sudut wilayah yang layak secara grafis atau tidak mau, kita dapat menggunakan metode simplex untuk menemukan sudut-sudut aljabar. Bagian yang kami bahas adalah untuk masalah memaksimalkan standar. Artinya, masalah pemrograman linear memenuhi kondisi berikut. 1. Fungsi objektif harus dimaksimalkan. 2. Semua fungsi variabel adalah non-negatif. 3. Setiap kendala dapat ditulis sehingga ekspresi yang melibatkan variabel kurang dari atau sama dengan konstanta non-negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, Winda. Di sini saya Riani Oktavian akan menjelaskan mengenai metode simplex. Ada 4 langkah yang dapat kita lakukan dalam metode simplex ini. Yang pertama itu menyiapkan tableau awal. Untuk tableau simplex awal, pertama itu kita ambil sistem ketidaksetaraan linier dan tambahkan variabel kendur ke setiap ketidaksetaraan untuk menjadikannya persamaan. Pastikan untuk baris variabel di sebelah kiri dan konstanta di sebelah kanan. Lalu tulis ulang fungsi objektif dalam bentuk negatif C1x1 dikurangi C2x2 dikurangi dan seterusnya di negatif CNN ditambah P sama dengan 0. Perhatikan variabel semua berada di sisi yang sama dari persamaan sebagai fungsi objektif dan fungsi objektif mendapat tanda positif. Lalu masukkan persamaan linier tersebut ke dalam matriks tambahan. Lalu yang kedua, lihat baris bawah di sebelah kiri garis vertikal. Simplex dilakukan jika semua entry non-negatif. Lalu setelah itu pergi ke langkah 4. Jika ada entry negatif, maka elemen pivot harus dipilih. Selanjutnya, yang ketiga, pilih elemen pivot. Tentukan entry paling negatif di baris bawah di sebelah kiri garis vertikal. Ini disebut kolom pivot. Tandai dengan panah, lalu temukan quotient dari nilai kolom konstan dengan dibagi dengan nomor kolom pivot, atau dapat ditulis dengan Q sama dengan A per B. Hanya angka positif yang diperbolehkan untuk bilangan B. Pilih baris dengan hasil non-negatif terkecil. Lalu, pergi ke langkah 2. Yang keempat itu ada solusi. Tuliskan persamaan baris demi baris. Ingat, jika kolom berantakan itu adalah variabel NB atau parameter dan memiliki nilai 0. Algoritma simplex menggerakkan kita dari sudut ke sudut di wilayah yang layak.
selama elemen pivot ini dipilih dengan benar. Dalam contoh pertama ini, saya akan menunjukkan bagaimana matriks ditambah sesuai dengan sudut wilayah yang layak dalam masalah dengan lebih dari 2 variabel. Contohnya, maksimalkan F sama dengan 3X tambah 2Y tunduk pada X ditambah Y kurang dari sama dengan 4, negatif 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 2 untuk X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Langkah selanjutnya, perkenalkan variabel kendur ke dalam setiap ketidaksetaraan untuk mendapatkan persamaan. Tulis ulang fungsi objektif tadi menjadi sebuah persamaan. Dapatkan X ditambah Y ditambah U sama dengan 4, lalu negatif 2X ditambah Y ditambah Pi sama dengan 2, lalu 3X ditambah 2Y ditambah F sama dengan 0. Selanjutnya, siapkan tabel simplex awal. Untuk X-nya 1, negatif 2, negatif 3. Angka-angka ini tuh diperoleh dari persamaan yang di atas tadi. Untuk Y-nya 1, mohon maaf ini harusnya 2. Untuk U-nya 1, 0, 0. Pi-nya 0, 1, 0. F-nya 0, 0, 1. Dengan hasil 4, 2, dan 0. Terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Justina. Saya Justina, selanjutnya saya akan menjelaskan materi. Kolom yang bukan kolom unit, 1 dan sisanya 0 adalah variabel 0, dasar, dan sama dengan 0 sebagai berikut. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, U sama dengan 4, dan F sama dengan 0. Tingkatkan F dengan mengubah X berputar pada kolom X. Lihat quotients-nya dan gunakan program kalkulator SMPLX diperoleh. Y-nya 1, 0, 0. X-nya 1, 0, 0. Y-nya 1, 3, 1. U-nya 1, 2, 3. V-nya 0, 1, 0. F-nya 0, 0, 1. Dan didapat hasil 4, 10, 12. Nilai variabel sekarang adalah X sama dengan 4, Y sama dengan 0, U sama dengan 0, V sama dengan 10, dan F sama dengan 12. Setelah memindahkan titik sudut 4,0 pada grafik dan tidak bisa memindahkan titik sudut lain pada sumbu X karena akan menyebabkan angkanya negatif. Dengan memilih hasil terkecil 0 negatif, kita pindah ke sudut wilayah lain, bukan sembarang titik persimpangan. Selanjutnya, tidak ada lagi angka negatif di baris bawah dan telah menemukan nilai maksimum F. Pada matriks berikut, temukan elemen pivot jika simpleksnya tidak diketahui. Kemudian temukan nilai variabel-variabel jika simpleksnya diketahui. Yang A, nilai X-nya 1, 2, minus 3, nilai Y-nya 1, 1, 2, nilai U-nya 1, 0, 0, V-nya 0, 1, 0, P-nya 0, 0, 1, dan didapat hasil 10, 20, 0. Nah, pivot pada baris 1 kolom 1 atau baris 2 kolom 1 seperti yang Anda lihat dan dapat memilih yang B-nya. X-nya nilainya minus 1, minus 2, minus 3, Y-nya 1, 1, 2, U-nya 1, 0, 0, V-nya 0, 1, 0, P-nya 0, 0, 1, dan didapat hasil 0, 20, 0. Tidak ada solusi dan tidak ada yang berputar dan ada angka negatif di baris paling bawah. Selanjutnya yang C, nilai X-nya 1, 2, minus 3, nilai Y-nya 1, 1, minus 2, nilai U-nya 1, 0, 0, nilai V-nya 0, 1, 0, dan nilai P-nya 0, 0, 1. Hasil yang didapat adalah 0, 2, 0. Pivot pada baris 1, kolom 1. Pivotnya ada pada baris 1, kolom 1. Yang D, nilai X-nya 1, 2, 3, nilai Y-nya 1, 0, min 2, nilai U-nya 1, 0, 0,
nilai V-nya 010, nilai P-nya 001, dan didapat hasil 420. Pivot pada baris 1, kolom 2. Lengkeng E, X-nya nilainya 000, Y-nya 010, U-nya 100, 100, V-nya -311, P-nya 000, didapat hasil 4, 2, 10. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lena. Baik, materi selanjutnya saya Lena akan menjelaskan materi selanjutnya. Di sini terdapat sebuah contoh, yaitu sebuah perusahaan membuat 3 model meja, model eksklusif, model kantor, dan model siswa. Setiap meja menghabiskan waktu di toko kabinet, toko finishing, dan toko yang menggila seperti yang ditunjukkan di tabel berikut. Yang berikut ada beberapa jenis meja. Yang pertama, jenis meja eksklusif, kantor, pelajar, dan jam yang tersedia. Terdapat toko kabinet yaitu 2, 1, 1, 16. Menyelesaikan toko 1, 2, 1, 16. Toko catering 1, 1, 5, 10. Dengan hasil keuntungannya 150, 125, 50. Yang ditanyakan berapa banyak dari setiap jenis model yang harus dibuat untuk memaksimalkan keuntungan. Next. Nah, penyelesaiannya terlebih dahulu mendefinisikan variabel. Misal, X sebagai jumlah meja eksklusif, Y sebagai jumlah meja kantor, Z sebagai jumlah meja siswa. Dengan maksimal P 150X ditambah 125Y ditambah 50Z. Dengan persamaan 2Y ditambah Y, 2X ditambah Y ditambah Z lebih kecil sama dengan 16 jam kabinet. Dan persamaan kedua, X ditambah 2Y ditambah Z lebih kecil sama dengan 16 jam akhir. Dan persamaan ketiga, X ditambah Y ditambah 5Z lebih kecil sama dengan 10 jam catering. Dengan syarat, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan Z lebih besar sama dengan 0. Kemudian, kita akan memberikan masing-masing ketidaksetaraan variabel slang. Berikut tabel slang awal. Nilai X-nya 2, 1, 1, 150, Y 1, 2, 125, Z 5, 5, 0, 50. Dengan U, V, W itu merupakan variabel slang umum. Dengan hasil 16, 16, 10. Next. Nah, sedangkan dengan menggunakan algoritma simplex untuk menemukan elemen pivot, pilih baris 1, kolom 1 untuk elemen pivot pertama. Pivot kedua akan berada di baris ketiga, kolom kedua. Dengan tabel akhir terlihat seperti berikut. Dengan nilai X 1, nilai Y-nya 1, nilai Z-nya -5, -5, 0, 25, nilai U-nya 1, 1, -1, 25, V-nya 1 sama 1, W-nya -1, -3, 2, 100, P-nya 0001. Dengan hasil 6, 2, 4, 1400. Dengan syarat, atur NB ke 0, Z0, U0, W0. Next. Nah, sekarang di setiap baris untuk menemukan X6, Y4, V2, dan P140. Ini adalah masalah kata dan perlu dijelaskan. Buat 6 meja eksklusif, 4 meja kantor, dan tidak ada meja siswa. Semua jam di toko kabinet dan toko yang penuh sesak akan digunakan. Ada 2 jam menyelesaikan toko yang tidak dipakai. Dengan keuntungan tadi akan menghasilkan 140 US dollar. 1.400 US dollar. Next. Mungkin sekian dari kelompok 6 tentang presentasi program linear 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih.